Tanpa terasa, perjalanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengarungi tahun 2022 telah berakhir. Di momen akselerasi atau percepatan, sejumlah program terobosan telah mengukir sejumlah catatan. Di bidang penguatan daya saing produk lautan dan perikanan, nilai ekspor produk perikanan Indonesia sampai dengan November naik 10,66% dibanding periode yang sama tahun 2021 dengan nilai mencapai 5,71 miliar US dollar atau setara 84,6 triliun rupiah. Sementara nilai impor sampai November 2022 hanya 0,64 miliar US dollar, setara 9,45 triliun rupiah. KKP berhasil mengantar Indonesia sebagai negara net eksporter produk perikanan. Dengan surplus neraca perdagangan produk perikanan sebesar 5,07 miliar US dollar atau senilai 75,14 triliun rupiah. Capaian nilai ekspor ini diperkirakan tumbuh 8,84% dengan nilai 6,22 miliar US dollar atau setara 97,08 triliun rupiah hingga Desember 2022, di mana udang menjadi komoditas utama sekaligus prioritas ekspor dengan nilai mencapai 1,98 miliar US dollar. Diikuti tuna, cakalang, tongkol dengan nilai ekspor sebesar 865,73 juta US dollar. Cumi, sotong, gurita sebesar 657,71 juta US dollar. Rajungan, kepiting sebesar 450,55 juta US dollar. Dan rumput laut sebesar 554,96 juta US dollar. Geliat ekspor ini pun berdampak positif terhadap minat investasi di sektor kelautan dan perikanan. Tercatat, realisasi investasi triwulan 3 2022 mencapai 6,39 triliun rupiah atau meningkat 45,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,39 triliun rupiah. Investasi tersebut pun menyebar ke sejumlah daerah seperti di Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Dari segi komposisi, Republik Rakyat Tiongkok menjadi negara terbesar yang berinvestasi pada sektor kelautan dan perikanan, diikuti Singapura, British Virgin Islands, dan Jepang. Dan diperkirakan realisasi investasi akan menembus 7,78 triliun rupiah di bulan Desember 2022. Atau meningkat 29,71% dibanding tahun sebelumnya. Sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku UMKM, pengolah dan pemasar hasil perikanan, pembudidaya, serta nelayan, KKP berhasil membuka akses kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 9,02 triliun rupiah per November 2022. Jumlah ini ditargetkan mencapai 9,84 triliun di penghujung tahun. Hal ini tak lepas dari pelaksanaan bimbingan teknis akses pembiayaan yang telah digelar di 53 lokasi dan melibatkan 4.240 UMKM, kelautan dan perikanan, serta lembaga jasa keuangan sebagai narasumber. Dampaknya, pelaku usaha menambah tenaga kerja baru setelah memperoleh pemodalan dari KUR. Lalu, pelaku usaha bisa meningkatkan volume produksinya dan berhasil meraih peningkatan omset per bulannya. Selama 2022, kehadiran KKP melalui Ditjen PDSPKP juga ditunjukkan dalam sejumlah program maupun kegiatan seperti peresmian sekaligus penyerahan gudang beku berkapasitas 300 ton di Indramayu. Distribusi gudang beku portabel di 13 daerah, pembangunan 3 pabrik es hingga pembagian 10 unit kendaraan berpendingin untuk 10 daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, Ditjen PDSPKP juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas KKP seperti pembangunan sarana pasca panen di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Bantuan ini pun berhasil meningkatkan pendapatan anggota koperasi Minamitra Mandiri sebesar 4 juta rupiah per bulan. Dukungan lain ditunjukkan melalui pemberian 203 peralatan pengolahan di seluruh Indonesia, di mana masing-masing paket mampu menyerap 4 tenaga kerja serta meningkatkan produksi koperasi atau kelompok pengolah hasil perikanan.
Sebagai bentuk pemerataan, KKP melalui Ditjen PDSPKP juga mendistribusikan 309 chest freezer guna meningkatkan potensi pendapatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan sebesar Rp500.000 sampai Rp1.000.000 per bulan. Bantuan lain yakni pembangunan sarana unit pengolah ikan atau UPI Zero Waste di Purwakarta yang mampu menyerap 15 tenaga kerja serta mengolah 20 kg ikan gabus per proses produksi. Bukan hanya penguatan di sisi hulu, Ditjen PDSPKP juga mempersiapkan sisi pemasaran produk kelautan dan perikanan yang ditujukan dalam sejumlah kegiatan. Dimulai dari kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan, yang bertujuan untuk mencegah stunting sekaligus memperkenalkan ragam produk UMKM perikanan di seluruh Indonesia. Dilanjutkan dengan promosi produk perikanan Indonesia di pasar internasional melalui sejumlah event internasional seperti di Boston, Barcelona, Nuremberg, Surabaya, Jakarta, dan Paris. Langkah akselerasi tak akan terhenti. Sebaliknya, KKP melalui Ditjen PDSPKP semakin termotivasi untuk terus berbuat lebih bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Menyambut tahun 2023, Ditjen PDSPKP pun telah menyiapkan sejumlah strategi sebagai bentuk penguatan 5 program utama ekonomi biru Menteri Trenggono. Dimulai dari strategi pertama untuk meningkatkan investasi dan keberlanjutan usaha. Disusul strategi kedua untuk mengembangkan diversifikasi dan nilai tambah produk. Ketiga, strategi perluasan akses pasar dalam dan luar negeri. Terakhir, penguatan logistik ikan dan konektivitas antar wilayah.